Pemirsa, pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat berubah menjadi petaka. Sekitar 13 orang dilaporkan meninggal dunia dalam ledakan dahsyat saat pemusnahan amunisi. Pemusnahan amunisi dilakukan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jauh tuh lemparnya. Pemusnahan amunisi merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakai atau kadaluarsa. Kegiatan dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman. Namun insiden tragis justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar. Dari kejadian, sekitar 13 orang meninggal dunia, 4 orang dari unsur TNI dan 9 dari warga sekitar. Seluruh korban saat ini sudah berada di rumah sakit. Sudah bergabung bersama kami Dr. Rizal Zulham Bakhtiar, Kepala Unit IGD RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Selamat sore dokter, kami ingin tahu bagaimana kondisi korban, baik itu yang selamat, yang luka, dan juga yang meninggal dunia. Dr. Bakhtiar. Ya. Selamat sore, Pak. Kebetulan ketika kami yang di rumah sakit pukul 10:10, saya menerima kiriman jenazah. Semuanya sudah keadaan kondisi meninggal dunia, dan yang dievakuasi itu sekitar 13 orang. Untuk semuanya korban meninggal dan tidak ada yang luka-luka atau selamat. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan tim DVI dari Polres Garut dan sedang mengidentifikasi semua korban untuk memastikan identitasnya sesuai. Dr. Rizal, dari hasil identifikasi bagaimana kondisi jasad para korban? Dr. Rizal. Dr. Rizal masih tersambung bersama kami. Inilah kondisi terkini di rumah sakit, pemirsa, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika jenazah para korban yang dibawa ke rumah sakit dari lokasi ledakan. 13 orang ini merupakan korban jiwa atau yang meninggal dunia karena berada di dekat lokasi ledakan amunisi yang sudah dianggap kadaluarsa. Dr. Rizal Zulham Bakhtiar selaku Kepala Unit IGD RSUD Pamengpeuk, Garut tadi menyatakan bahwa ia menerima belasan jenazah ini. Dr. Rizal sudah tersambung lagi bersama kami? Sudah. Dr. Rizal, kami ingin tahu secara identifikasi dengan bahasa medis yang tidak terlalu vulgar, bagaimana sebenarnya kondisi para jenazah ketika tiba di rumah sakit? Memang ada sebagian, hampir seluruhnya korban mengalami luka bakar di atas 80%. Untuk ada beberapa jenazah memang masih utuh, tetapi ada beberapa jenazah yang sudah berupa serpihan. Nah, itu kita perlu waktu untuk identifikasi, untuk mencocokkan identitas awal dan kondisi jenazah yang pada saat ini. Sekarang tim Inavis atau DVI sedang bekerja untuk mengidentifikasi semua jenazah. Dari 13 korban ini apakah wajah masih bisa dikenali, Dr. Rizal? Untuk sebagian besar masih bisa dikenali, tapi yang setengah yang lagi itu perlu identifikasi lebih lanjut karena memang ada beberapa korban yang luka bakarnya sampai ke daerah wajah, sehingga kami agak kesulitan untuk mengenali. Pengamatan dari dunia medis, apakah ada serpihan, mungkin serpihan berupa sisa-sisa amunisi yang melekat pada tubuh korban? Itu sedang diperiksa. Sekarang kita
kita sedang memeriksa bersama tim Inavis. Nanti setelah itu baru bisa dipastikan itu apakah ada serpihan atau tidak di jenazahnya. Luka bakar 80% ini apakah dialami oleh semua jasad, Dr. Rizal? Iya, rata-rata semua korban mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya. Rumah sakit apakah dikasih tahu, Dr. Rizal, jarak posisi orang dengan sumber ledakan? Kami belum bisa memastikan dan belum bisa menerima informasi yang jelas dari yang di lapangan. Dr. Rizal, Jadi, silakan dilanjutkan, Dr. Rizal. Dr. Rizal, untuk atribut atau pakaian, apakah masih ada yang tersisa dari para korban? Kami coba terus hubungi Dr. Rizal yang merupakan Kepala Unit IGD RSUD Pamengpeek Garut. Sepertinya sinyal kami sedikit terganggu, pemirsa, tapi kejadian menurut Dr. Rizal, para korban tiba di rumah sakit sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, TNI Angkatan Darat memastikan sebelum pemusnahan amunisi tidak layak pakai dilakukan, kondisi di lapangan telah aman. TNI Angkatan Darat menyampaikan duka mendalam bagi para korban yang meninggal saat pemusnahan amunisi. Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Saat ini sudah bergabung kembali bersama kami Kepala Unit IGD RSUD Pamengpeek Garut, Dr. Rizal Zulham Bahtiar. Dr. Rizal, kami ingin tahu dari 13 orang ini apakah ada data yang dibutuhkan medis untuk mengidentifikasi, untuk mengenali jasad Dr. Rizal yang harus dibawa keluarga ke rumah sakit? Ya, tentunya kami sudah berkoordinasi dengan tim polisi dan seluruh korban. Itu sekarang sedang proses pengumpulan data dari identitas dan data-data teman-teman. Butuh berapa lama dokter untuk melakukan proses pengenalan terhadap jasad? Kami belum bisa memastikan, ya kami sedang bekerja dengan tim Inavis. Mungkin semoga bisa secepatnya semua korban teridentifikasi. Tapi sesungguhnya Dr. Rizal, ini keluarga apakah sudah bisa melihat, meskipun mohon maaf kondisinya sangat-sangat mengenaskan, apakah memungkinkan keluarga untuk melihat kondisi jasad keluarganya, Dr. Rizal? Sampai saat ini belum diperbolehkan keluarga. Sementara kita masih mengumpulkan identitas awal untuk identifikasi korban. Apakah ada rencana untuk tes DNA, Dr. Rizal, bagi keluarga?
Saya belum bisa memastikan, nanti kita tunggu koordinasi dengan tim DVI apakah diperlukan atau tidak. Baik, untuk tapi ke depan. sejauh ini Dokter Rizal penanganan masih dipusatkan di RSUD Pamengpek atau ada rekomendasi Ya, dibawa ke rumah sakit di Bandung, mungkin di Jawa Barat, di kota lainnya? Sementara masih di Rumah Sakit Pamengpek dan tim Inavis sedang mengambil data-data untuk seluruh para korban. Dokter Rizal, kami juga ingin tahu informasi mengenai korban luka. Apakah dokter juga menangani para korban yang mengalami luka? Sampai saat ini tidak ada korban luka yang datang ke rumah sakit kita. Dan semuanya dalam kondisi meninggal dunia. Baik. Tapi sebenarnya kalau untuk peralatan medis, prasarana-sarana untuk di Pamengpek sendiri, apakah memang semuanya terpusat di RSUD Pamengpek atau ada klinik atau rumah sakit sejenis, Dokter Rizal? Untuk di daerah Garut Selatan memang semua pusat rujukan dan prasarana memang dipusatkan di rumah sakit Pamengpek. Pak. Ya. Dokter Rizal tahu persis jarak posisi sumber ledakan dan rumah sakit jauh atau dekat, Dokter Rizal? Saya belum bisa mengetahui secara pasti, cuman dari tadi saya menunggu korban dari lokasi ke rumah sakit itu butuh perjalanan sekitar 30 menit. Tapi untuk jarak pastinya saya belum mengetahui pasti. Baik, tapi dari kondisi para jenazah, dokter, sekali lagi kita gunakan bahasa yang tidak vulgar, kami juga tidak mau menyakiti keluarga korban. Kalau dari kondisi para jasad ini, apakah menggambarkan antara ledakan dan juga manusianya berjarak sangat dekat sekali, Dokter Rizal? Saya belum bisa memastikan karena saya belum mendapat kronologi yang secara jelas. Nanti mungkin kesimpulannya dari tim Inavis yang mengidentifikasi apakah berjarak dekat atau misalnya berjauhan. Saya belum bisa memastikan. Nanti kita identifikasi lebih lanjut. Dari keluarga korban jiwa sudah ada yang menemui Dokter Rizal? Sebagian sudah datang ke rumah sakit dan mereka juga sudah menyerahkan data-data identitas untuk membantu kita identifikasi pasien korban. Baik, proses identifikasi, penyerahan data antemortem atau data informasi yang dikumpulkan yang diperoleh dari individu sebelum ia meninggal, karena dari pihak keluarga pemirsa harus membawa keterangan baik itu berupa KTP, SIM, paspor atau mungkin kartu keluarga, kemudian harus membawa riwayat penyakit, catatan gigi atau hasil pemeriksaan medis lainnya. Selanjutnya adalah data kependudukan dan juga foto atau gambar ketika jasad tersebut masih hidup. Dokter Rizal, proses identifikasi kami doakan bisa berlangsung secara cepat dan juga terukur. Mungkin dari dokter ada imbauan kepada seluruh keluarga korban jiwa. Jelas sekarang suasananya masih sangat berduka, Dokter Rizal. Iya. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Dokter Rizal? Ada data yang sangat dibutuhkan agar keluarga segera datang ke rumah sakit. Silakan, Dokter Rizal. Oh iya. Kita sedang mengkoordinir seluruh korban jenazah. Tolong untuk keluarga nanti dari tim kita ada yang meminta identitas dan data-data diperlukan, atau misalnya ada yang merasa keluarganya menjadi korban boleh datang ke rumah sakit Pamengpek. Tentunya itu data-data dibutuhkan untuk tim kita dan tim Inavis untuk mengidentifikasi pasien secara tepat dan cepat. Kepala Unit IGD RSUD Pamengpek Garut, terima kasih Dr. Rizal Zulham Bahtiar sudah bergabung di Kabar Petang. Kami berharap proses identifikasi para korban jiwa bisa berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terima kasih, dokter.